Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Berniat usut kembali sebab kematian ADP, pihak keluarga surati sejumlah pihak berwenang. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Sindonews Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto. Saya ini banyak orang bertanya, kenapa Panglima TNI dalam ini ikut disuratin, apa ada indikasi melibatkan oknum TNI atau sebenarnya hanya untuk memperlengkap saja atau bagaimana? Sebenarnya hanya Panglima TNI kan tugasnya hanya membantu polisi, tetap polisi yang mau ini. Jika dalam prosesnya ditemukan ada hal-hal yang melibatkan TNI atau siapapun yang kaitannya dengan tentara, ya bisa dari awal sudah terdeteksi. Tapi bagi kami kemarin kan karena ayahnya memohonnya kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Luar Negeri, itu yang kami tindak lanjuti sebagai kuasa hukum. Berarti surat sudah dikirim ke itu ya? Ya sudah. Termasuk ke Presiden, enggak ya ke Presiden? Tembusan ke Presiden. Tembusan ke Presiden. Ya. Oke, berarti ini melakukan langkah yang real ya? Iya, baik. Nah, yang berikutnya kira-kira apakah nanti dengan menyurati itu akan setelah mungkin nanti diterima dan sebagainya, penasihat hukum itu menyiapkan bukti baru, penemuan baru, atau seperti apa sebenarnya sih ini? Sebenarnya bukti-bukti apapun yang sudah dikemukakan yang sudah didapat itu sudah maksimal. Rasanya kalaupun bahkan bukti-bukti itu misalnya kamar kos sudah sejak tanggal 16 Juli sudah bersih. Nah itu juga ya itu kewenangan pihak penyidik ya. Tapi kita sudah gak bisa menemukan apapun di kamar kos lagi. Nah, lalu kami hanya ingin memperdalam kembali apapun yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Kami membantu mereka untuk apalagi yang bisa kami bantu untuk bisa mengungkapkan ini, karena menurut kami apa yang kenapa begitu cepat diumumkan bahwa yang bersangkutan mengakhiri hidupnya dengan sendiri keinginannya, dan yang kami agak kesimpulan bahwa Arya Daru itu mengalami burnout. Jadi itu kejadian yang membuat dirinya mengakhiri diri sendiri. Nah itu dalam waktu jam 9 ke bawah sampai itu kita tidak pernah melihat gelagatnya yang bersangkutan. Tidak ada gelagat sama sekali dia mau melakukan bunuh diri ataupun dalam konteksnya namanya burnout. Ya pemirsa, saksikan perbincangan lengkap jurnalis senior Sindonews Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Librianto, dalam program One on One Senin 1 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, Arya Daru Pangayunan ternyata sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka bertugas di Finlandia. Mulai dari tempat tinggal, sekolah anak, bahkan juga paspor untuk orang tuanya jika ingin berkunjung ke Finlandia. Hal itu disampaikan ayah Daru Pangayunan, Subaryono, secara eksklusif kepada jurnalis Sindonews Lukman Hanafi. Akhir Juli yang sudah akhir Juli dia sudah harus berangkat. Dia sudah menjual mobilnya, menjual kan. Dia memilih. Ini paspornya ya? Ya, jadi setiap diplomat yang akan segera berangkat itu orang tua dan mertuanya itu oleh Kemenlu diberi paspor. Oh begitu. Jadi paspor bapak sama ibu. Iya. Paspor biar bisa mencapai ke sana. Subhanallah, ini ya. Ini pemirsa, ini paspor bapaknya, dan ini paspornya nih, paspor dinas tuh, bukan paspor sembarangan. Itu waktu kan 2 kali dinas. Itu waktu di Dili. Oh Dili. Yang ini yang mau ke Finland. Ya. Ini yang Dili. Oh Dili. Oke. Yang itu.
akan ke Helsinki. Oh, Helsinki. Berarti kalau di logika, secara logika, ketika ini sebenarnya sudah lengkap, masa sih melakukan yang aneh-aneh? Kan begitu ya Pak ya? Sudah lengkap. Packing baju anak-anak semua sudah semua. Oke. Pesan ke apartemen sudah di. Jadi kayaknya kalau kemudian meninggal tanpa ada jatuh, ya seperti di Wisma Polisi tanpa ada Ada ketempatan pihak lain? itu menjadi aneh bagi kami. Iya. Bagi kami karena dia begitu semangat juga untuk kemudian anak-anak apalagi untuk segera seperti dulu kan ini. Iya, betul. Penempatan yang ke negara ketiga. Oh, oke. Waktu di Myanmar, dia waktu itu masih lokal staff. Betul. Belum sebagai diplomat. Betul. Tapi dia kemudian ikut tes, lulus, kemudian. Ya pemirsa, kawasan sekitar Makobrimob Polda Metro Jaya Kuitang, Senen, Jakarta Pusat siang ini sudah bisa dilintasi kendaraan. Namun sejumlah petugas TNI masih berjaga di sekitar kawasan Tugutani. Kawasan Kuitang mulai dari Senen Raya hingga Tugutani siang ini sudah bisa dilintasi. Kondisi di depan Makobrimob Kuitang terlihat sudah mulai dibersihkan dari sampah pasca aksi demonstrasi. Petugas PPSU dan TNI juga membersihkan jalan dari sisa demo yang terjadi sejak Jumat lalu. Hanya pihak TNI yang berjaga di kawasan sekitar, termasuk membantu mengatur lalu lintas. Sementara di sekitar Makobrimob sudah mulai kondusif, massa demonstrasi sudah tidak terlihat di markas Makobrimob. Sementara massa yang tadinya berkumpul di sekitar Makobrimob Kuitang sudah beranjak pergi. Petugas PPSU membersihkan sisa sampah yang berserakan di depan gedung DPR Jakarta pasca demo massa Sabtu malam. Petugas keamanan juga masih disiagakan di lokasi. Pasca demo massa, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU diturunkan ke kawasan gedung DPR Jakarta. Mereka mulai menyingkirkan sisa sampah yang berserakan di sekitar gedung usai unjuk rasa Sabtu malam. Tak hanya sisa makanan, petugas PPSU juga mengangkut batu dan kayu yang diduga digunakan massa selama bentrokan. Sementara arus lalu lintas di sekitar gedung DPR di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Kelora ditutup selama proses pembersihan. Selain itu, petugas keamanan juga masih bersiaga di lokasi.